Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiah Humaira. Saya dari Prodi Akuntan Syariah kelas 6E dengan NIM akhir saya 179. Di sini saya akan memaparkan materi tentang manajemen risiko. Kali ini kita akan membahas tentang pengertian manajemen risiko. Ada juga tujuan manajemen risiko, ciri-ciri manajemen risiko, jenis-jenis manajemen risiko, dan juga ada contoh kasusnya, lalu solusi bagaimana kita menangani dalam kasus tersebut, dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Baik, langsung saja kita ke pengertian manajemen risiko. Apa sih itu manajemen risiko? Manajemen risiko itu adalah pendekatan sistematik yang melibatkan identifikasi, evaluasi, pengendalian, dan pemantauan risiko yang mungkin mempengaruhi pencapaian tujuan suatu organisasi. Tujuannya adalah untuk mengenali potensi masalah atau dampak negatif yang dapat muncul dari ketidakpastian atau perubahan dalam lingkungan operasional, dan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mengurangi risiko atau mengatasi konsekuensinya. Selanjutnya itu tujuan manajemen risiko. Tujuan dari manajemen risiko itu untuk menjamin bahwa suatu perusahaan atau organisasi dapat memahami, mengukur, serta memonitor berbagai macam risiko yang terjadi, dan juga memastikan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dapat mengendalikan berbagai macam risiko yang ada. Selanjutnya itu ada ciri-ciri manajemen risiko yang saya ketahui di sini ada 7. Yang pertama itu identifikasi risiko. Jadi untuk identifikasi risiko ini, organisasi harus mampu mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin mempengaruhi pencapaian tujuan mereka. Yang kedua itu ada analisis evaluasi. Risiko-risiko yang diidentifikasi harus dianalisis untuk memahami potensi, dampaknya, dan kemungkinan terjadinya. Lalu yang ketiga itu respon terhadap risiko. Setelah menganalisis risiko, organisasi perlu menentukan bagaimana mereka akan menanggapi risiko tersebut. Karena apakah dengan menghindari mentransfer atau mengurangi atau menerima risiko tersebut. Selanjutnya yang keempat itu monitoring dan pengendalian. Proses manajemen risiko meliputi pengawasan dan pengendalian risiko secara terus-menerus untuk memastikan bahwa rencana respon terhadap risiko bekerja dengan efektif. Yang kelima itu komunikasi dan konsultasi. Komunikasi yang efektif tentang risiko di dalam organisasi serta konsultasi dengan pihak-pihak terkait yang penting untuk memastikan semua pemangku kepentingan memahami risiko dan keterlibatan mereka dalam manajemen risiko. Lalu yang keenam itu terintegrasi dalam proses organisasi. Manajemen risiko harus terintegrasi dengan baik dalam seluruh proses organisasi, termasuk perencanaan, strategis perencanaan proyek, dan proses pengambilan keputusan lainnya. Yang ketujuh itu responsibilitas terdefinisi. Peran dan tanggung jawab dalam manajemen risiko harus jelas ditetapkan untuk memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bertanggung jawab atas manajemen risiko. Selanjutnya ada jenis-jenis manajemen risiko. Itu ada 8. Yang pertama, manajemen risiko finansial. Fokus pada pengelolaan risiko terkait dengan aset keuangan seperti fluktuasi pasar kredit, likuiditas, dan operasional. Lalu yang kedua ada manajemen risiko operasional, berkaitan dengan identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko yang timbul dari proses operasional organisasi, termasuk risiko terkait dengan kegagalan sistem, kecurangan, dan kesalahan manusia. Yang ketiga itu ada manajemen risiko strategis, melibatkan pengelolaan risiko-risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan jangka panjang organisasi, seperti risiko pasar, reputasi, atau risiko yang muncul dari perubahan kebijakan. Lalu yang keempat itu ada manajemen risiko kepatuhan, terkait dengan memastikan bahwa organisasi mematuhi regulasi dan kebijakan internal dan eksternal yang relevan. Yang kelima itu ada manajemen risiko reputasi, berkaitan dengan risiko yang dapat mempengaruhi citra atau reputasi organisasi di mata pemangku kepentingan. Yang keenam, manajemen risiko lingkungan, fokus pada identifikasi dan pengelolaan risiko terkait dengan dampak lingkungan dari aktivitas operasional organisasi.
Yang ketujuh, manajemen risiko proyek, melibatkan identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko-risiko yang dapat mempengaruhi kesuksesan proyek tertentu. Dan yang terakhir itu manajemen risiko teknologi informasi. Itu terkait dengan mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko terkait dengan penggunaan teknologi, informasi data, dan organisasi. Selanjutnya, contoh kasus. Saya ambil kecelakaan bus SMK Lingga Kencana Depok. Jadi kronologinya itu, bus SMK Lingga Kencana Depok alami kecelakaan di Kecamatan Ciater, Subang, Jawa Barat. Bus tersebut sedang mengarah dari Bandung menuju ke Subang. Lalu bus SMK Lingga Kencana Depok itu mengalami kecelakaan diduga karena remnya itu blong. Kecelakaan itu terjadi sekitar pukul jam 18.45 waktu Indonesia Barat. Bus itu oleng dari menabrak mobil. Kendaraan itu lalu terguling hingga menabrak 3 sepeda motor yang terparkir di bahu jalan. Setelah itu, bus berhenti setelah menabrak tiang yang ada di bahu jalan arah Subang menuju Bandung, tepatnya di depan Masjid Asadah. Dan bus tersebut itu diduga itu tidak memiliki izin angkutan. Lalu bus itu mengalami kecelakaan dan ada 10 korban tewas dan 3 orang korban luka berat masih berada di Resud Subang, sedangkan beberapa korban luka berat dan luka ringan lainnya sudah dibawa ke Resud Depok. Selanjutnya, solusi untuk kecelakaan bus SMK Lingga Kencana Depok. Itu yang pertama, kita harus melakukan perawatan korban. Pastikan korban mendapatkan perawatan medis, segera hubungi layanan darurat jika diperlukan. Lalu yang kedua, kita koordinasi dengan otoritas. Pastikan pihak berwenang seperti polisi dan layanan darurat sudah dihubungi dan sedang menangani situasi. Yang ketiga itu kita harus berkomunikasi dengan sekolahan. Informasikan kepada sekolah atau lembaga terkait untuk koordinasi lebih lanjut. Yang keempat, kita harus dapat dukungan psikologis. Sediakan dukungan psikologis bagi para korban dan keluarga yang terlibat. Yang kelima, investigasi dan evaluasi. Lakukan investigasi untuk mengetahui penyebab kecelakaan dan evaluasi untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Yang terakhir, kesimpulan pada kasus tersebut, bus rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok mengalami kecelakaan di Kecamatan Ciater, Subang, Jawa Barat. Salah seorang penumpang selamat menceritakan detik-detik sebelum kecelakaan. Dilansir Detik Jabar, korban tewas dan luka saat ini sedang dalam penanganan di beberapa fasilitas kesehatan seperti Resud Cireng, Subang, Puskesmas Palasari, dan RS Harmoni. Pasca kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Raya Ciater, Subang pada hari Sabtu tanggal 11 bulan Mei 2024 pada malam hari. Sekian, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.